Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di halaman 11 ya. Masuk ke kemarin tingkat para aulia Allah. Termasuk kita di kajian tingkat para wali. Tingkat para wali itu membahas ihram, tuballil, munajat, dan alif atau mi'raj. Itu wali. Berarti dia setiap saat tercengang. Kenapa tercengang? Karena musahadahnya. Kenapa musahadahnya? Itulah solat sesungguhnya. Dan itulah yang disebut dengan ihram. Bertemu gaib dengan gaib. Dan disitulah tergantikan siapa mengenal diri Allah yang hidup, maka terkenallah dirinya yang mati. Gaib dengan gaib tadi itu maksudnya roh kita dengan Allah. Itu mengajak dengan Gaib dengan gaib itu semuanya pertemuan gaib batin. Jadi bukan sekedar ruh. Ruh itu kan dulu adalah satu tiupan. Iya. Satu tiupan. Berarti satu tiupan itu masuk ke manusia, masuk ke pohon, masuk ke matahari, masuk ke bulan. Sehingga satu tiupan. Kalau satu tiupan berarti satu ruh. Satu ruh udara. Satu udara, maka disebut saudara. Jadi boleh kita marah ke saudara? Tidak. Jikalau ada orang selalu kita tengok kesal, kita ingat. Boleh kita marah kepadanya, boleh, tapi jangan dia menghirup udara. Kalau sama-sama menghirup udara, berarti saudara. Tak apa marah. Kan satu tiupan. Itu bertemu gaib dengan gaib, keyakinan itu. Nah, jadi roh itu satu tiupan. Kan dipahamkan dulu? Innallaha oleh Abdul Wahab Sya'rani. Ya. Tak Allah mentiupkan roh langsung min zatihi. Kan satu sekali masuk semuanya. Oh, itulah maksud Ustaz kemarin itu Ustaz. Iya. Sekali. Ya. Ya, Allah itu ada sekali memberikan roh. Itulah maksudnya. Itu dia. Awal tadi kan terjawab. Jadi kalau begitu kita saudara. Air saudara kita, manusia apalagi, kerbau, matahari, bulan, pohon, gunung, semua saudara. Kena satu tiupan dalam roh. Yang di azali. Di azali ya. Nah, ini disebut ihram. Bertemu gaib dengan maka tercengang-cenganglah kita. Kalau begitu untuk apa kesal dengan orang? Kan ada kesal kita kan? Untuk apa kesal? Saudara. Pada saudara. Saudara. Jangankan orang, dengan nyamuk saja saudara. Satu di level itu. Nyamuk itu kadang kita matikan agar Boleh. Karena saudara, caranya kembali ke yang punya peniup. Maka dibaca Bismillah. Dengan nama Allah kembali. Kan Allah yang kasih. Kalau ada rasakan. Jenda kanciang itu. Dengan nama kanciang. Enggak. Jumpa. Tapi itulah Pak Ustadz, saya sering tuh ke kamar mandi tuh. Tiap pagi Jumat kadang ada seperti klik anak ipan kecil. Kita kan secepatnya gitu, cepat-cepat ngambil. Baru teringat kata Pak Ustadz, nggak usah dibunuh. Jadi gimana?
Pendapat musyawarah dulu. Hah? Apa musyawarah? Salam kan kata kunci. Oh, Hah? ya Allah. Salam. Salam batin. Tidak ada tutur, tapi takluk ilmu. Takluk rukun kalbi ke sifat ilmu Allah. Taniat di hati Allah udah tahu. Ibu sering natap kucing, Bu. Iya. Nah, ibu bisa merasakannya? Kucing tuh duduk situ, tuh ibu tatap tuh. Makin kita Berkata pandang, ibu memandang di kita. dalam hati, Mata Pak juga. paham dia. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena ibu merasakan. Tap- Maka disebut merasai. Kayak tadi pagi itu kan duduk dekat depan rumahku sambil ada datang, biasa kucing tu, tak kucing siapa enggak tahulah, datang ke rumah. Ngeong nak masuk, terus duduk dia memang menatap di kita, makin ditantangnya. Kita ditengok tantang gitu, awak pun duduk pula takut. Takut iya Tapi matanya. kucing tuh ngerti dia satu tiupan. Maka kalau ngerti dia nggak ada rahasia, maka paham dia kelemahan kita. Kalau kita yang paham, ngerti pula, tahu kita kelemahannya. Apalagi monyet. Monyet itu kalau kita nggak paham, dia lebih paham dari kita begini jantung. Coba lah monyet-monyet yang lepas tu lah. Ya. Jadi itu bertemu gaib dengan gaib. Saudara. Dan itu makam para wali kemarin. Ya. Maka di situ langsung otomatis tubalil, kan itu dia kemarin. Ya. Kalau udah tubalil, berarti setengah nyata makam ahadiyah kemarin. Makam setengah ahadiyah, wujud zat Allah itu la ta'yin, tiada nyata-nyatanya. Kapan nyatanya? Nyatanya setengah pada insan. Tidak bisa diketahui rasa ingin minum itu kalau tidak ada insan. Tidak bisa diketahui rasa emosi itu kalau tidak ada nampak di wajah insan. Tidak bisa diketahui rasa mata berkalang-kalang itu kalau tidak ada pada insan. Berkedip-kedip ya, kan dia berkedip-kedip. Rasa. Ketawa pula wajah. Saya tidak mungkin ada rasa apa nama itu, Bu? Air liur atau yang kental itu apa nama itu? Dahak. Kalau tidak ada pada ini tempatnya setengah nyata. Maka di level itu ya Rabbani butuh insani, zat yang butuh sifat, zat yang butuh sifat, zat yang butuh sifat. Maka di level itulah disebut terganti. Berarti tidak ada lagi wujud kita. Yang nampak dalam pandangan makrifat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut tubalil. Kalau begitu, mungkinkah Allah itu mencopet? Tidak. Itu manusia yang mencopet. Maka dia azab. Mungkinkah dia macam-macam? Tidak ada. Masa Allah mencuri kerjanya? Tidak ada. Maka disitulah disebut berkata-kata. Dia akan berkata setiap detik, dia akan berkata setiap saat, apapun aktivitasnya. Kata bukan berucap. Ada katanya, Bu. Ada katanya. Tak ada. Ucapannya tidak ada. Apa katanya?
air itu dilempar, lalu kemudian ditangkap. Dia tidak ada huruf, tidak ada suara, maka nanti ciri-ciri walinya di bawah ini. Itu disebut munajat. Maka di saat munajat itulah disebut mi'raj. Mi'raj. Ya. Apa mi'raj? Semuanya posisi adalah hamba, yang berdiri itu hanyalah Allah semata. Allah semata. Jadi kalau Allah semata, apa kalau Allah semata itu apa? Udah bahasa kita tuh. Hanya Allah saja. Hah? Tidak ada yang lain, tak ada yang lain, hanya Allah. Berarti itu udah tauhid. Apa tauhid itu kemarin? Lalu. Bisa. Mau diucapkan tapi tak bisa mengucap. Enggak tahu. Apa tauhid itu kemarin? Percayaan. Keyakinan. Mensatukan. Mensatukan. Tauhid. Mensatukan. Itu namanya tauhid. Mensatukan itulah yang disebut dengan khalaq. Mensatukan itulah yang disebut dengan mencipta. Lepang deh, Bu. Ya. Tauhid. Apa? Jadi tauhid itulah yang disebut khalaq. Tauhid itulah yang disebut mencipta. Kenapa tauhid itu mencipta khalaq? Karena tauhid itu, coba kalau tidak percaya, kolaborasi. Kita satu batang tubuh. Ini tauhid dalam? Tidak ada tauhid ya? Satu batang tubuh, ada jasad, ada rohani. Sekarang menyatu jasad yang luar dengan rohani di dalam. Setelah menyatu maka dia khalaq. Jadi penciptaan itu adalah tauhid. Kena penyatuan. Ini masjid. Betul Bu? Kapan dia disebut masjid? Karena tauhid. Karena penyatuan. Paham tak ya? Dia masjid satu. Disebut masjid. Satu masjid Nurul Muhsinin. Tapi satu masjid ini adalah tauhid. Mensatukan pasir, semen, betul Bu? Ya. Batu, air, manusia, kayu, lampu, tauhid. Jadi kalau tidak ada tauhid, khalaq tidak ada. Penciptaan tidak ada. Makanya untuk sampai kepada khalaq itu, Qul huwallahu ahad. Wajib tauhid. Wajib satukan dulu. Jilbab itu tidak mungkin disebut jilbab kalau tidak disatukan kapas antara satu dengan yang lain. Betul? Kita tidak disebut tauhid mencipta kalau tidak ada penyatuan sifat jalal dan jamal. Apa maksud jalal jamal Bu? Jalal berarti sang suami, jamal istri. Penyatuan sifat jalal dan jamal, tauhid, mensatukan. Lahir kehidupan baru. Minum buatnya. Oh ya, ini Nah, Ustaz lambat. Lanjut buatnya. Pulang ke puskesmas. Banyak lo pasien. Enggak, ambil surat rujukan. Rujukan. Baru melanjut baru buatnya. Baru lanjut halaman 11 ya. Masih ada yang ragu kira-kira? Bunda? Pas? Pas ya, pas. Ya pas dulu bro.
Pasti masuk di halaman 11 lagi. Masuk halaman 11. Inilah rakam segala aulia Allah yang kamilun kamil. Masuk kita ke tingkat tandanya lagi. Yang kamilun kamil. Kamal. Kamal itu sempurna ya. Sempurna. Orang sempurna di paling sempurna. Apa gimana cara bahasa? Antara terbaik ada lagi terbaiknya, Pak. Di antara terbaik ada terbaiknya lagi ya. Nah, itulah disebut Sangat baik. makam au wali, wali Allah. Apa ciri-cirinya? Ciri wali itu. Satu, la yaritu rabbi wala yansa. Ciri para wali Allah itu dia tiada lalai dan tiada lupa. Maka para nabi belum disebut tingkat para wali. Tinggi amat daripada Nabi. Ingat ibu kisah Nabi Musa? Satu-satu nabi pertama yang bertutur kata dengan Allah. Dan dia bertaruh. Bagaimana dia buat berkalam? Engkau tertidur enggak? Tidak, kata Allah. Yang tertidur itu engkau. Gimana cara membuktikannya? Gimana cara waktu itu? Hah? Akhirnya Musa bawa air. Kalau manusia, disitulah kita tahu bahwa para nabi Allah belum semuanya masuk di tingkat para aulia. Tapi para aulia Allah pasti di atas anbiya Allah. Cirinya dia tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa. Berarti kalau kita tentu jauh dari situ lagi bunda ya. Banyak lalai, banyak lupa. Banyak. Kaji minggu petang je kini kadang lupa dah Pak. Jauh sangat. Yang tak lupa nomor rekeningnya. Tidak ada ingat. Tidak. Nomor rekening tak ingat. Tengok dulu baru. Itulah kita. Berarti kita agak payah masuk ke situ ya. Kenapa kita banyak lalai dan lupa? Berarti banyak kita melalaikan dan melupakannya. Itulah kunci. Itulah banyak kita melalaikan dan melupakannya. Dibilangnya, besok kamu begini ya, besok kamu pergi ke situ ya, pergi gitu. Diundang oleh orang, datang ya berjanji, iyo, dilupakan. Padahal yang berjanji itu Allah yang buat, kan udah diatur. Di saat maknikum. Jadi dalam kajian makrifat tidak pernah kita mendahulukan Allah. Kita tetap bersamanya. Pernah ada kata-kata bu? Dulu ini pada Allah. Tidak pernah. Kenapa tidak bisa dikatakan kita bisa mendahului Allah? Karena kita sudah berjanji. Belum kita berwujud zahir. Sudah berikrar. Di azali. Dan udah ada ikrar itu. Kini melalui prosesnya. Melalui prosesnya lewat si A, lewat si B, lewat si E, lewat si C. Lewat di ujian, lewat kecelakaan, lewat begini. Ini tidak ada pernah mendahului. Ada enggak contohnya bu? Kalimat mendahului Allah. Ada? Mama ada orang berkata, saya tidak akan mati ya, seminggu nih. Kan udah ada di azali dulu kata-kata itu. Kamu mati tahun sekian.
dan kamu akan berkata begini. Udah ada itu dulu. Udah ada. Maka semua yang ada itu adalah rekaman dulu. Maka kita tidak boleh larut di rekaman itu. Kalau kita ingat yang jelek, umpamanya seseorang, itu ingat yang tidak baik saja. Itu rekaman itu diputar terus, maka kita jadi tidak baik. Maka jangan pernah diingat rekaman itu. Rekaman itu cukup mencari solusi terakhir. Kalau tidak jelek terus kita. Jelek. Jadi dia tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa. Kalau kita ada lupa Bu ya. Banyak lupa. Makannya saya lupa ya. Lupa makan. Betul Bu. Ada pernah lupa makan? Pernah? Banyak juga. Banyak itu lupa makan. Lupa makan atau Tak sempat. menundanya. Ya. Sebab memorinya ada. Menunda mungkin. Ya. Nah. Kerja. Karena ada juga pun. Ridwan tidak menyebut beliau ini wali. Ya. Tapi beliau bisa diambil salah satu ibarat. Ibu kenal enggak Profesor Amir Lutfi? Dosen kami Ustaz. Iya, Dosen Pak. ya? Ya, Di UIN ya? di Tambusai. Tambusai. Coba ibu, kau tidak percaya. Iya. Ibu pergi setiap pagi jam 6.20. Tengok posisinya besok. Besok tengok. Setiap jam 6.20 pasti di situ posisinya. Dia tidak pernah berubah siklus di mana. Jam 16 itu dia sedang pasang sepatu. Pergi pasti sedang sepatu dia. Jam 16 itu pasti sedang di UIN. Pasti sedang di situ. Setiap hari dia begitu dibuat. Tak pernah berubah. Setelah maghrib, setelah isya, sebelum sampai ke rumah, dia pasti sedang nelpon. Pasti. Itu siklusnya. Jadi karena Ridwan dulu waktu di S2, pembimbing dia. Lalu komunikasi kita hafal akhirnya jadwalnya. Jadi kalau nak jumpa dia, tidak usah kemana-mana. Kau dah hafal jadwalnya. Jam 6 sekian pasti di situ dia. Jam 6 sekian, jam 8 tak akan ada. Jadi dia pasti, dia otomatis dibuatnya seperti itu. Kita yang tidak mau membuat jadwal kita sendiri. Akhirnya kita capek sendiri. Tapi kalau orang berdagang, dia udah masuk ciri-ciri, tapi belum disebut aulia Allah. Dia jualan bakso, di situ tempatnya. Jam 8, setiap jam 8 dia pasti buka. Maka komunikasi lancar. Jam 3 dia tutup. Tak ketemu. Begitulah kalau kita udah masuk ke level aulia Allah. Tiada lalai dan tiada lupa. Semuanya dibuat dalam bentuk sistematis. Para aulia Allah itu seperti itu. Jadi makanya para aulia Allah itu sebelum tidur di akhir Kasiful Asrar kemarin, amalan para wali ini 100 kali dalam kondisi napas ditahan. Al-Fatihah 7 kali. Itu otomatis dia. Tiada lalai dan tiada lupa. Bangun tidur. Awak bila bermasalah, dipanggillah Allah tu lagi. Kalau kurang sedikit masalah, taruh di gudang. Ya Allah, ya Allah. Jadi kata Allah, ayo kelera apa jagung aja. Sakti kan ada. Sakti kan ada. Bila bermasalah, awak dipanggil ya. Panggil-panggil ya. Ustaz, kalau udah terjadwal gitu Ustaz, nah ada jadwal yang mendadak gitu, tuh tergeser jadwal yang itu gimana Ustaz? Tapi dia tingkat para aulia Allah. Karena dia Allah yang udah ngatur, maka alam ikut dengannya. Ada yang mendadak lagi Allah yang atur.
Allah yang ngatur. Mendadaknya wali. Kalau awak kan Yang masih mendadak. masih mendadak kayak itu. Tidak. Kita yang mendadak. Ini, apa ya Pak situ? Ada awak ada rencana tuh nah. Ah, Ya, iya. awak nak wali Allah wali. Aku Tadi kan bingung. udah ditutup. Dibatalkan Ada. enggak? Ya batalkan enggak? Dah kalang kabut kita Pergi masuk kemana satu ya? jadwal Dengar lagi, ke Robani. dah kalang kabut. Dengar ke Robani. Enggak, yang itu yang wali Allah tuh enggak ada lagi tuh dong. Wali Allah tuh dia tidak ada kebutuhan itu lagi. Ada yang ngajak-ngajak tidak. Kita yang punya kebutuhan banyak. Untuk apa dia pergi jalan-jalan? Para ulia Allah itu cirinya dia kan wali Allah. Untuk apa lagi alam milik dia? Kita yang ingin pergi ke sana, pergi ke situ. Terjadilah mendadak tadi. Dia untuk apa lagi, Bu? Janjian Allah. Iya. Mau pergi ke Mekah kita, nak umroh mendaftar dulu bayar. Dia untuk apa mendaftar? Kalau oleh Allah. Salat di Madinah, salat di situ selesai. Untuk apa lagi? Kapan mau mendadaknya? Tak ada lagi. Itulah merasa kita kekurangan kayak awak tu ya. Iya kayak saya. Cuma kita mengukur level kita duduk level wali, makanya susah. Kalau wali kau ya dah. Hmm. Lalai lupa. Ya tidak lalai dan tidak lupa. Itu dia. Tidak ada lagi dong. Kecil punya semua. Nah, kita karena susahnya karena kita belum duduk di situ. Ya begitu. Ibaratnya Bu, sekarang ini perumpamaan untuk tasbih, untuk perumpamaan saja. Ibu karena udah di tingkat ini disebut wali, ibu mengulai, masak gulai. Ibaratnya ibu udah tingkat wali profesional. Apa buktinya? Kan kita tidak pernah lagi masuk tanpa dicicipi. Betul? Ya. Menengok santan saja belum tercium lagi. Ini enak. Betul Bu? Apa lagi bisa tercium? Ini enak. Tapi disuruh di tingkat anak SD atau anak TK masak, itu berkeringat dia. Betul tak? Walaupun dia buka YouTube membuat resep yang sama, kita tidak pakai buka YouTube, berkeringat. Seperti itulah perumpamaan. Gimana caranya Mak? Kok pas rasanya? Awak lah berkinyam-kinyam lah bila semangkuk orang ini. Rasa nak kena. Karena dia tingkatnya para wah. Wali itu nak makan. Tidak butuh dimakan lagi. Kita yang banyak makan. Makan Dia tak zahir, makan. dia makan. Cuma makanannya tidak sama dengan kita. Di tingkat, nah coba kalau kita masuk ke sini sedikit, di kitab yang paling dasar. Kitab paling dasar itu ada di antaranya Hidayatus Shalikin. Pernah kita dengar Hidayatus Shalikin Bunda? Hidayatus Shalikin itu jalan-jalan para sufi juga itu Bu. Hidayatus Shalikin. Di situ ada namanya ketaatan yang batin. Ketaatan yang batin. Ada ketaatan yang zahir. Ada maksiat zahir. Ada maksiat batin. Nah, di maksiat zahir saja, di maksiat batin itu dimasukkan nomor 1 oleh dia, oleh Abdul Samad itu, namanya Sarahut Ta'am. Ibu pernah dengar Bu? Sarahut Ta'am. Tak pernah dengar Bu? Apa Sarahut Ta'am itu? Banyak makan. Banyak makan. Banyak makan itu pertanda maksiat batin. Maka iya maksiat batin. Kenapa disebut maksiat batin? Bagaimana hubungannya? Lahmun nabati suti wa kadan nari aulabi.
Sebab setiap yang kita makan itu akan berproses menjadi darah. Darah berproses menjadi daging. Daging berproses membalut tulang. Kalau yang kita makan itu ya, tidak benar, maka tumbuhlah watak-watak yang tabiat-tabiat, perangai-perangai yang tidak benar. Maka di situ dikatakan ciri paras agar kamu tidak disebut maksiat batin. Ya, makan itu dibagi oleh beliau pada 3 tingkat. Tingkat pertama namanya adalah tingkat parasidikin. Apa parasidikin? Orang-orang yang benar. Bagaimana makannya orang-orang yang benar itu? Dia makan sehari semalam sekedar menguatkan tulang punggungnya untuk ibadah syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti seperempat gantang dibagi 2 lagi, Bu. Berapa tuh? Satu gantang tuh berapa? Satu gantang tuh berapa tekong? Dibagi 2, satu gelas. 6. Bagi seperempat. 1,5. 1,5. Bagi lagi tuh, Bunda. Dia tidak sampai 1 mut, Bu. Ya. Jadi dia makan tuh paling-paling berarti segenggam ini. Sehari semalam. Di luar makan salak lauk, godok bagudo, jo sate. Banyaknya mie goreng. Mie goreng tidak masuk. Tidak ada yang lain. Nasi sebesar ini sehari semalam, air segelas. Itulah makannya parasidikin. Sekedar menguatkan tulang punggungnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sidikin? Sidik itu apa artinya? Benar. Parasidikin, orang yang membenarkan hatinya. Kalau kata hatinya jatuh, itu diucap jatuh orang. Sehat ya, diucap sehat orang. Itu sidikin. Belum wali Allah lagi, parasidikin. Parasidikin. Itu namanya parasidikin. Nah, maksiat batin namanya. Syarhid ta'am. Maka di situ dibuat ini. Abdalukum indallah atwalukum ju'ah wa tafakkar. Jadi dalam hadis itu kamu pasti mendapat kemuliaan dari Allah. Bagaimana caranya? Atwalukum ju'ah. Jadi kita suka berlapar. Tidak, kita keluar rumah Pekanbaru nih, Bu, malam minggu, apapun, tidak pernah keluar rumah kecuali pergi makan. Betul, Bu? Ya. Tidak pernah pergi kemana-mana, keluar pergi makan. Ya, Tidak pernah ngumpul kecuali makan. Ya. Tidak ketemu dia. Maka watafakkur tidak dapat. Tak ada jaminan itu. Nah, makanya kalau kita pergi ke majelis zikir, kemana pamannya? Ke surau suluk, tarikat-tarikat. Ibu pernah tidak menengok kawan-kawan sedang tawajuh makan? Tidak, belum. Sayurnya, sambalnya tidak boleh mengandung unsur daging. Persis seperti orang-orang Kristiani Ortodoks Advent. Tak boleh makan daging. Apa tujuannya? Untuk melemahkan nafsu. Makan sedikit sayur, dah. Maka disebut makan dengan kulimah. Lalu dia zikir lagi. Duduknya begini lah.
Berapa paling sedikit? 11.000. Menghidupkan lataib tadi. Yang gambar tadi. Itu kan lataib. Tapi itulah lataib kulit jasad. Lataib itu. Itu dia. Dan wa abghadukum ilallah akul naumin wa syarabin. Dan apa yang membuatkan Allah selalu marah dengan kita? Kita terlalu banyak makan. Ya, lalu suka banyak tidur. Makan gimana? Itulah Allah banyak marah dengan kita. Sudah Macam mana ngilangkan bisa kalau mau. Terlalu banyak makan, lalu banyak tidur. Maka dibuat di kajian fikih. Tidur setelah solat subuh, pendek umur. Tidur setelah solat asar, jelek wajah. Cuma analisisnya panjang lah gitu ya. Nah itu makan pada tingkat parasitik. Ya. Jadi dia makannya hanya sekedar menguatkan tulang punggungnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat yang paling tinggi. Di bawah itu sedikit, bahwa ia makan sehari semalam setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Setengah daripada 1/4 gantang fitrah lagi. Berarti 1 tekong sehari semalam. Tidak ada yang lain. Tak ada yang lain. Nggak ada makanan yang lain. Tak ada yang lain. Nasi aja. Nasi aja. Tak sampai 1 tekong materi ya. Tak sampai. 1/4 tekong tu banyak. setengah tekong. Tekong tu bu, botol susu ambil setengah. Ya, Itu sehari semalam itu. Itulah paling bawah tu. Paling bawah sekali bahwa ia makan sehari semalam itu 1 mud, yakni 1/4 gantang fitrah. Berarti 1 tekong. Itu kalau lebih dari itu makan sehari semalam tidak ada jaminan dia bisa meninggalkan atau keluar dari perangai-perangai tercela dan sifat-sifat kejahatan. Tidak ada jaminan. Pasti kita pelihara sifat jahat, ya, dan perangai jahat. Karena satu terlalu banyak makan. Itu bu ya. Itu arisannya dah Allah. Itulah dia. Siap makan babong kuil lah ya Allah. Ibu di rumah tak jual habis kalau tak lalu kulkas. Dan lalu kulkas lalu habis so ambil lalu tambah aja. Begitulah kita. Berlapis-lapis bu ya. Ditumpuk-tumpuk. Bu. Jadi kalau berlapis-lapis, ini kaca ni bening bu. Apa bukti bening? Apa yang kita lihat dari dalam sama dengan apa yang ada di luar. Kalau dakinya banyak, lumutnya banyak, tak nampak di luar. Betul bu? Apa yang membuatkan kita tidak bisa melihat suami kita di kantor? Ini banyak. Lumut banyak. Itu dikikis yang disebut maksiat batin tadi. Sarut ta'am, kikis. Lalu apa lagi? Ada 10 tu. Mulai sarut ta'am, sarhul kalam, banyak cerita, ya. Sarhul kalam. Ada 10. Lalu apa lagi? Ada ghadab, buang lagi. Untuk membuang itu. Iya. Sifat marah. Apalagi hasad, buang lagi. Apalagi bakhil dengan harta, pikir, buang lagi. Apalagi hubud jamu, ingin dikenal, ya, apa nama ingin viral, buang tu. Apalagi hubud dunia, terlalu cinta dunia, buang. Apalagi takabur, bangga dengan itu, buang. Ke-9 adalah ujub, merasa hebat, buang. Ke-10 ria, campak, itulah puncak. Udah bersih 10 tu, beninglah dia. Maka apa di sini? Nampak semua. Itu disebut hakim, hukum segala hati manusia.
Laba video call, tak kecoh je kita, ya Allah. Terhijab ya. Tapi kalau begitu kan enak ya. Maka latihannya kemarin apa Bunda? Untuk sampai sampai sini menghilangkan pandangan tidak terdinding pandangan batin oleh pandangan zahir. Ini paham kawan ya? Pandangan batin tidak terhijab oleh pandangan zahir, pandangan zahir tidak mampu menghijab pandangan batinnya. Oke, ini paham ya? Terhijab tahu terhijabnya? Tahu. Nah, tidak terdinding, tidak tertutup. Ini contoh pandangan batin tidak tertutup oleh pandangan zahir. Pandangan zahir tidak. Bang Haji di rumah ngapa sekarang? Tadi Ibu Lagi tinggalkan, lagi habis sholat, Habis sholat. selesai sholat. nampak senyumnya? Nampak. Padahal ada tembok nih. Ini zahir. Tidak terdinding zahir ini pandangan batin Ibu, betul? Tapi mengapa dia Pandangan sekarang batin tidak terdinding oleh pandangan zahir. Zahir. Pandangan zahir tidak mampu mendinding pandangan batin ini. Betul? Itu kenapa? Karena awaludin udah dikenal. Maka untuk mengenal kepada Rabbani bertemu kita dulu. Maka tanda-tanda bisa kita baca. Nah, jadi tanda-tanda itu dilalah. Dilalah itu namanya apa tuh Bu? Indikator ya. Indikator nama tuh Bu. Tanda ada api, ada asap. Tanda dia menangis, Air mata. ada air mata tapi tidak nangis tuh. Bawang Bersuara. Katanya. Suara serak. Enggak kan? ada suara nangis. Ya, Ada aja tapi dia tandanya nangis. suara tuh menunjukkan otomatis Habis ada tangisannya. Kita tidak ketemu. Sapunya menangis. Tapi meleleh je mata. Menangis yang panjang. Panilah doi kan. Hati dia belum tahu ya suara. Jadi Bu, dilalah itu namanya, itu bisa dipelajari. Nah, itu dalam kitab 1 Tajal Muluk, 2 Bintang 12. Bintang 12 kan kita udah ya? Belum. Udah. Bukunya udah. Udah. Mana? Bukunya ada. Yang buku yang Bintang 12 Yang sudah hijau. punya. Bintang 12 sudah Bunda. Belajarnya Dia ada cuma Itu 4 Bintang kemarin. 12. baru ini. Bukan itu Bintang Kasiful 12 Asrar. belum belajar. Belum belajar. Dia cuma 4 kemarin enggak salah. Bintang 12 itu Ada bukunya udah. Syari Al-Falaki. Mak Syari Al-Falaki. Bacanya udah tapi tak ngerti. Nah, itu Bu, Mak Syari Al-Falaki itu gabungannya termasuklah yang istimta sedang dibahas ini. Kita sedang translate lagi Bu. Dan juga kalau Ibu lebih nyambung lagi, itu dijadikan udah jadi profesor. Namanya horoskop. Cuma dia diambil dari Primbon Jawa. Jadi melihat pasaran. Tahu pasaran Bu? Energi. Energi tahu kan? Maka ditandai itu. Energi itu berpengaruh kepada kalau di Cina ada namanya zodiaknya macam-macam. Ya. Itu dibahas dalam Bintang 12. Lengkap itu. Belum ada baca lagi. Jadi Bintang 12 itu tahu aja kita namanya itu udah dapat tuh 100%. Luar dalam dapat. Apa maksud luar dalamnya? Luar dalam. Ya. Fisiknya dapat, bentuknya dapat, perjalanan karirnya dapat, usahanya kemana. Jadi kalau kita, karena Ridwan juga ngajar kewirausahaan, itu cara menghitung warna otak. Masih ingat Bu pelajaran itu? Ini warna otaknya apa? Mencari warna otak, udah tahu? Belum. Ya.
Jadi warna otak ini cocoknya ini, warna otak ini. Jadi ada soalnya, atau udah ketemu, ini warna otaknya kuning, ini itu dia. Jadi warna otak itu ada 4 warna. Di bawah Kayak mana cara mencari? ada caranya nanti ya. Kau nak jadi wirausahawan dulu, Mak. Nah, jatuh pada peramal tuh, Ustaz. Tidak pernah Tidak otomatis benar. Tapi kan kalau lah masuk kajian ini tidak ada ramalan. Kan udah ada semuanya bimaknikum, bi azali, tanggal sekian. Jadi tidak ada lagi konsep mendahului Allah. Cuma sekarang diucap. Padahal dulu udah ada. Makanya kita ketemu, ini kok kapan? Udah dulu. Di azali udah semua. Maka 40 hari setelah lahir tuh kita udah ke alam ini, udah melanglang sampai kemana-mana. Udah semua. Tidak ada ramalan di situ lagi. Kami belajar sini pun udah juga ya, Ustaz. Udah. Tanggal sekian, jam sekian. Yang belajar. Maka di kajian fikih dibuat di dalam Al-Quran tuh wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shaimina was shaimat. Positif, negatif, positif. Mukmin, mukminat. Itu otomatis. Jadi tanggal sekian jam sekian begitu, jam sekian begitu. Udah, Bu. Kamu tanggal sekian nanti kamu wirid di situ. Jemaahnya ini itu. Tanggal sekian tembok kesekian ibu tuh keluar dia. Jadi ibu tuh masuk dia. Sekian ibu tuh pergi umroh dia. Udah dulu itu. Seluruh kegiatan itu tuh ada ya. Udah, ada MOA, MOU. Udah. Bukan Oh, jalannya aja ya. Jalannya aja lagi. Makanya sebut suratan takdir. Jadi kalau duduk di level itu kita tidak kecewa. Tak apa kecewa. Awak siap-siap bergaya tiba-tiba terjatuh ompong gigi. Kembali ke suratan aman. Kalau tidak stres hidup. Betul tak? Stres hidup. Dapat laki lumpuh. Tapi balik situ stres. Tidak. Udah suratan dulu. Ini ladang amalmu. Sanggup kau masuk? Sanggup? Ya. Sudah. Saya. Sudah. Aman. Kalau ini itu aman. Ini nyaman kita punya. Kalau ini itu aman. Tapi tak langsung ingat kan? Itu dia. Langsung ingat langsung. Caranya supaya cepat ingat kembali ke satu tiupan. Kan satu tiupan dulu Iya. dari Allah tuh. Jadi kapan tidak satu tiup? Tidak ada. Ini semua satu tiupan. Kalau begitu tidak boleh marah. Kan sama-sama dari Allah. Satu udara. Maka disebut saudara. Air saudara kita. Manusia, kuntilanak, babi ngepet. Punya awak aja. Allah Karim. Ustaz ulang yang 10 tadi tu Ustaz. Aku Segala hati manusia tu yang 10. Oh yang 10 tadi. Iya. Yang akan dibersihkan tadi Iya, ya. yang akan dibersihkan tu. Pertama namanya sarhut ta'am. Betul. Gemar membanyakkan makan. Hilangkan di pikiran tuh. Dan nanti jam berapa kita ngumpul itu? Apa makan? Jangan jadi makan dulu. Yang kedua sahil kalam. Kurangi banyak bercerita. Aku bercerita panjang. Kita kan payah Bu ya. Apalagi jumpa jo kawan lama. Iya. Lalau Nah. berculik lo balik. Oi, kau tu baru duduk lo balik. Bersama. Sahil kalam. Yang ketiga, ghadab. Hilangkan emosi. Keempat, hasad. Hilangkan dengki. Kelima, bahil wa hubbil mal. Kikir dan terlalu cinta dengan harta. Namanya jengkol. Ibu tahu jengkol filosofisnya, Bu? Tahunya kan? Jengkol itu, Bu. Hah? Jengkol itu, Bu, ibu nanti tengok. Pernah enggak ibu menengok jengkol kelambak? Jol yang kelambak.
Itu sarangnya Bu masih di atas Bu, bergantung di dahannya. Bijinya udah keluar Bu. Lah tumbuh lo biji bawah. Ya ini bergantung ini dulu. Oh begitu jengkol tuh. Lah jam 1 hari itu siang. Pitilai lah jam makan beli soto le. Soto beli este. Kita dia Kan lah makan lah. Lah jam makan je lah. Mengurangi makan. Iyo mengurangi. Itu enggak ni contoh ya. Contoh. Akhirnya apa kena mah. Kena penyakit. Ni lah jam makan tak makan. Lah jam lolok tak julolok. Asyik cetik-cetik. Ki kepala naik tensi. Ya Allah. Yang kelima, 6 lagi. Hubil jahu. Apa hubil jahu? Pamer. Cinta kepada kemegahan, ingin disebut orang banyak, orang hebat. Namanya viral. Ibu nengok tak hari ini? Di kantor-kantor tuh Bu, kawan-kawan kita nih duduk tuh berdua meletakkan HP. Ada viral. Kan tak boleh. Itu ya Bu. TikTok nama doh. Ya. Ya Allah. Ingin dikenal. Namanya hubil jahu. Hilangkan. Tak perlu. Ya. Lalu setelah itu, setelah hubil jahu, yang ketujuh, hubbud dunia. Terlalu cinta dengan dunia. Maka Sulaiman terlalu cinta dunia, kan termasuk kendaraan. Terlambat dia sholat, dijual kendaraan. Dibagi duitnya kepada fakir miskin, anak yatim dan orang telantar. Potong cinta. Gara-gara kita main HP, lewat waktu asar jual HP. Kasih dia. Berat Bu? Berat. Nak Allah. Oh. Daddy manggil kau ngaji. Terlalu Ngaji bisa. tiba malam minggu asyik jalan-jalan sore-sore, masuk maghrib lupa jual suami. Tak tolak dulu ya. Ubil jahu ya, ubil dunia ya. Kedelapan, kibir. Takabur, membesarkan diri. Pokok tiap bercerita orang adolnya. Ya. Dah berapa? 8, 9. 9 ujub. Merasa aja Bu. Merasa paling hebat. Apa nama tu Bu? Berjalan lagi ku je. Assalamualaikum. Merasa pokoknya Bu. Ibarat merasa tu Bu. Merasa je ya. Awak sapam tapi merasa abri. Itu ibaratnya. Sehingga berjalannya Cina abri. Abri tak pernah merasa sapam. Gitu ibaratnya. Pokok abri itu biasa jalannya. Merasanya Bu. Merasa paling hebat. Kalau tidak dia dalam hati aja. Orang tak tahu. Sehingga bahu naik. Sehingga orang menengok. Kena bisul Bapak. Kecil orang kena bisul. Rupanya. Merasa paling hebat. Hilangkan. Yang puncak terakhir adalah ria. Ria itu puncak. Kalau bersih 10 itu Bunda, bening. Kalau bening, apa ya? Ria. Ria itu dia berbuat di depan ingin ditahu orang. Jadi kalau depan orang, oh, siap pulang umroh, iya kan? Kamer. Ingin puji, ingin disebut. Pokok ingin dikenal. Ingin disebut depan orang. Jadi amalan riya itu diibaratkan oleh Al-Ghazali kemarin sudah kita sampaikan seperti kita menggunting koran Riau Pos seukuran uang 100.000. Koran Riau Pos itu kan banyak Bu. Dipotong tentu ada setinggi ini Bu. Ditulis setiap lembar tuh Rp 100.000. Tinggi nih. Masukkanlah sini. Sini. Bengkak kantongnya oleh koran tadi. Seukuran uang tukar 100.000.
Berjalan sepanjang jalan ke pasar, pasti semua orang di jalan mengatakan, banyak piti dia. Betul bu? Dapat pujian sepanjang jalan. Tapi begitu sampai di matahari, Tidak lagi gunakan dan orang udah jam 1 makan di restoran. Dia jangankan makan, beli minum saja tak dapat, cuma dapat pujian sepanjang jalan. Begitulah amalan riya. Dia hanya dapat pujian di depan masyarakat, tapi nilainya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riya. Puncak daripada maksiat hati. Kadang-kadang rasa-rasa apa lah ya bu ya, kaji-kaji ke. Tapi kalau bening 10 tu bunda, insya Allah mata batin ibu bisa kurangi. kasar. Coba kurangi makan teh, ya. Petang sapiriang kini setengah, sate separuh kan. Ini memang ada kawan kemarin dikurangi dia makan, kurangi makan sekenek bu sekali sehari. Tapi lewat sate dipanggil lewat soto. Awak lah kurang makan Ustaz dia. Tapi masih cuma itu perasaan ibu makannya berapa makan segitunya. Tu sore ada ndak kalau lewat sate panggil dia ni. Samboi ndak tu kata. Jadi itu dia bunda ya. Itu jaminan. Jadi kalau dapat itu bu, abdulukum indallah. Itu jaminan. Kita pasti terbaik di hadapan Allah SWT. Ya. Kuncinya ju'an, berlapar. Maka jaminannya tafakkur. Kita cerdas dalam berfikir. Lalu tanda kedua, bila hurufin wala sautin. Dengan tiada huruf dan tiada suara. Maka orang-orang seperti itu dia banyak tersenyum. Ibu, pernah tak ibu mendengar orang tua kita dulu marah? Orang tua kita, kayak apa marahnya? Sama tak yang kita hari ini? Tak sama. Kini bekali cacian di tanah. Orang tua kita dulu marah, apa paling? Udah itu aja. Cik itu aja ngomong, tak ada dah bu. Betul tak? Coba ingat tak percaya. Dia mau melarang kita dan umpamanya tak boleh masuk masjid. Paling udah. Gitu aja. Kini ndak. Oh anak siang orang. Sampai lo anak orang tu disebut. Dah ada ayam. Berang ayam. Itu nak bu? Apa penyebab? Satu ta'am. Makan Banyak makan. Sado dimakan ini. Ibu dulu kalau kita masak pucuk ubi dulu bu di kampung, dah ingat ibu? Dia ubi itu bu ditumis, itu rantingnya dibuang bu, betul? Ini daunnya dan biaknya. Kini jeranting. Tak cukup itu. Dia ada blender sado kini masuk. Ayam tu, buat nugget tu, tak keluar ciri-ciri dalam naas tu. Itu nak bu. Anak pun dilanya pun sudah. Apa nama kalau bahasa Jepang? Itu bahasa lemak pihak nama dia. Tentu keras dia. Banyak sumber penyakit. Jadi, bila hurufin wala sautin. Kami ingat Buya Batiar Daud itu. Kan 7 tahun dulu pesantren. Tak pernah kami mendengar kalimat dia marah. Kecuali
Udah gitu aja. Ramai itu Bu. Mau mandi, kan kalau di pesantren tuh Bu, mandi wajib pakai basahan. Laki-laki tuh Bu, pakai basahan. Tuh ada mandi pakai ketahuan satu pakai apa? Kayak Hawaii. Tuh masuk laporan. Tuh lewat dia. Main bola dia kan katanya. Ini enggak ngomong loh Bu, sebentar lagi maghrib tuh siap sih semua anda. Siap main-main lagi enggak ada. Itu aja tinggal aja. Bola kan tinggal loh. Yang penting lari. Apa gitu dia? Dia enggak ada mandi enggak ada. Enggak benar gitu dia. Enggak. Cik gitu. Gitu dia, orang tua gitu. Kalau gini lari toko. Jadi guru SD kini kalau enggak siap-siap lah murid lidah tuh baru bala pita suara tuh. Berubah pita suara tuh. Kenapa? Makanan keras. Beras di rumah tuh halal. Duit pembeli beras ini keras kadang. Lahir anak watak keras semuanya. Keras. Jadi kita susah. Kita dengan anak ibu cucu, ya Allah. Kariti yang hidung, tapi tidak sayang ke anak cucu benar lagi. Sayang ke cucu. Tapi aja anak. Usuk-usuk dadu. Kalau amak engkau tanggung, lah tangga kelinggo. Makanan ya, makanan. Lalu apa lagi ciri khasnya? La biha lisan. Itulah perkataan sebenarnya. Jadi perkataan sebenarnya adalah tidak ada huruf, tiada suara, tapi perbuatan. Ini bunda nanti pulang nih. Pulang nih bunda nih, sampai di rumah, dia tidak berkata. Cuma kalau jumpa celana Pak Haji, itu diambil aja langsung. Betul tak bunda? Apa munas? Diambil, letakkan tempat yang kotor. Itulah ciri-ciri. Cuma kita tidak memahami, tidak lengkap satu-satu karena dapat. Ibarat pasien, karena kita udah profesional, kita tahu. Kita tidak ditanyanya, tapi kita kasih resep itu kadang, betul Bu? Itulah bihalisan. Udah kita lakukan. Karena pasti pernah kita mengalami jumpa dengan kawan. Kadang orang tidak kita kenal, tapi tiba-tiba dia datang, kita jual koran nih, kasih je duit 10.000. Ada pernah kita lakukan? La bihalisan. Tidak ada perkataan, tidak ada apa-apa, tapi itulah sebenarnya. Makanya begitu kita mengasih sekali, itu selama dia senang, disenang batinnya. Makanya orang berlomba sedekah itu mendapatkan ketenangan. Ini semakin senang orang, semakin senang kita. Kau bersedekah, tapi orang menguruti. Panjang nasi, lupa nasi orang tahun dulu ni. Maka sedekah beri, batin tak tenang. Rupa kita bersedekah, tak menyenangkan. Tak sampai kepada perkataan sebenarnya. Ada Bu? Maka orang Nabi buat it'amu, yuhibbu it'amu miskinan yatiman, berikan yang terbaik yang kau miliki, katanya. Awak kan pakaian bekas kasih. Ada, betul Bu, berbantuan? Oh salah sekali, bantuan tu kumpul duit, beli di ruko tu yang baru, beli sebat, beli selunsin, beli sekodi. Siapa? Bicara. Kan ada kadang-kadang Bu, kami balik kan ada kadang-kadang pergi ke daerah terpencil, bawa pakaian bekas. Tapi yang mengerti, tidak pakaian bekas dia. Dia berniat, saya target saya 1 juta. Beli langsung pakaian baru 1 juta. Itu kadar. Ini disebut la ikrah fiddin. Tak ada paksaan, tapi yang mengerti, yang merasakan. Karena itu tingkat para wali Allah.
Jadi kita nak masuk di level itu ya kita lah. Kita membuat dia. Maka Soeharto itu besar karena dia buat besar. Nah, gitu dia caranya ya. Lalu apa lagi ciri-ciri wali Allah? Wala sautin bila huruf. Adanya huruf dengan tiada tulisan. Ada huruf tapi tidak ada tulisan. Itu mudah memahaminya ya. Apa contoh tu? Tapi tidak ada tulisan. Dapat? Apa contoh Bunda Indra? Ada huruf, artinya ada huruf, ada bacaan. Tapi tidak ada tulisan. Ini saya ini tadi. Kan tidak ada huruf. Tapi ada tulisan. Air dilempar, ditangkaplah. Ada tulisan, ada bacaan. Siapa dia? Nini mama kalau di kampung. Dia pandai membaca yang tersirat. Maka inilah puncak disebut wala nafasi was samarat wa basiris sabirin. Apa puncaknya? Dan selai rambut tiada pelindung, dan selai bulu tiada kulawan. Itulah puncak kedaifan, tapi itulah kedaifan kunci kekuatan. Tak bisa kita melindungi helai rambut dan tidak mampu melawan sehelai bulu. Ya. Lebih sadar bunda begitu berdiri buru romanya, solai bilang, anjen tagak alas setia. Tak mampu kita melawan selai bulu. Tak pula mampu kita melindungi selai rambut. Sisir rambut. Ada yang rontok? Tak mampu kita mengetahui. Begitu lemah. Anak melawan dia, apa bahasa Jepang tu? Mengerengkang jadi. Mengerengkang ke Allah Ta'ala, ya Allah. Itulah 5 tanda-tanda dia sudah di makam aulia Allah yang kamilun kamil. Tanda-tanda wali Allah. Ya, kan dia sebelumnya wali kan? Wali. Nah, apa tanda dia wali? Ini dia. Ini disebut wali dia. Ini tanda. Halaman berapa tuh Bunda diterjemah? 18. Itu 4 ya, Ustaz. Sini 4. 5 masuk was-samarat wala nafasa. Wala nafasi was-samarat. Itu kan puncaknya. 4 di atas kan? Ya. Gambar orangnya ada kita masukkan. Apa gambar orang Ustaz? Hah? Ada. Ada. 5 ya. Itu dia. Ini dia Maksudnya Allah apa itu. ya? Itu Ini zikir ada baca. lataib itu. Hah? Lataib. Makam lataib dalam zikir tawajjuh. Maka itu ada di atas sekali. Kepala tuh Latiful nafsi. Latif. Di sini latiful qalbi. Nampak Bunda? Di sini Allah. Ya. Lalu latifus syirri di kanan. Latifur ruh. Latifus syirri di kiri. Latiful jabail baldani ini meliputi latiful jasad semuanya lagi nanti. Itu ada 7 tingkat nanti. Latif. Maka semuanya dibuat di situ untuk mempengaruhi mindset pikiran kita. Ini Allah bacaannya. Alif lam lam Allah. Allah. Ini Allah bacaannya. Alif lam lam Allah. Maka semuanya pori-porinya Allah. Sini buatnya kayak itu dia. Allahu.
oh, Allahu Allah. Ini kan hu bacaannya. Makanya silat tuh harus seperti ini. Ini ha besar, ini waw. Mak hu. Nah, hu. Ini bacanya hu. Allah. Hu. Allah. Ini hu bacanya. Ha, waw nih. Ini huruf waw. Makanya begitu dia putarannya. Allah. Ini Allah lagi bacaan. Alif dan lam. Apa itu ya? Hu. Maka begini kan? Tapi ada sementara. Ada kan? Ada. Tapi tidak tahu maksudnya. Cuma tak tahu maksudnya. Lagi gigi kau. Iya, apa lagi? Kan? Tapi dia baru tahu maksudnya. Apalagi kalau masuk begini ha. Iya. Kan ada dong? Iya. Tak apa maksudnya Ustaz? Iya benar bahasa itu. Ini latih kalau di ismu zat. Siapa yang cipta? Itu membela bumi. Ustaz? Nanti Pasti orang-orang yang tahu marifat juga yang cipta. iya, cuma dia tidak dijabarkan. Maka nanti semakin tinggi, semakin satu napas, sekian jurus. Sampai gitu sebenarnya. Bunda kemarin berapa jurus satu napas? Semakin lama kita tahan napas, lengkap jurus, semakin ringan badan, semakin terpental kita. Udah putar. Cuma kan kalau tidak tahu dulu apa lah pokok buaya. Iya, betul. Nah, itu namanya bono. Yang memutar tuh tujuannya apa? Kalau terbiasa putar, supi terbang dia. Awak tak pusing ya? Maka payung Rasul. Rasul kalau di Satria Nusantara, Peranasari beda lagi, Merpati Putih beda lagi. Ini banyak. Nah, cukup sampai situ. Sampai wala nafasi wassamara wa basiris sabirin. Selai rambut tiada kulindungi dan selai bulu tiada kulawan. Tak bisa kita melawannya. Bulu kuduk je berdiri, tak bisa selembar kita lawan. Begitu lemahnya. Tapi begitu sampai keyakinan, mandangnya berdiri bulu rumah orang. Ada soal? Ada kita cukup sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Soal tuh enggak? Ya yang bisa sampaikan tadi itu kan yang kayak ibu tadi itu sombong tadi itu kan. Awak kan Allah memperpanakan diri. Iya. Panakan diri berarti kan enggak ada aku enggak ada. Ini kan Allah yang ada. Jadi kadang-kadang waktu sadar awak tahu bisa awak laksanakan. Ya. Kadang-kadang tiba tidak sadar berbalik. Nah, bahas supaya netral itu tidak mulia gitu. Pertama kita memahami perbedaan qadim dengan muhdas. Allah itu qadim, makhluknya muhdas. Jadi yang mana yang muhdas? Yang fisik zahir. Fisik zahir ini dipengaruhi oleh akal. Di level qadim akal tidak masuk. Nah, itu dia. Kita dipengaruhi oleh akal. Itu masalahnya. Jadi untuk kembali ke situ, kembali ke sedia kala. Akal berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Allah. Kalau begitu tundukkan akal kepada sedia kala. Tunduk ya. Nah, cuma karena tidak kekal, yang tadilah mungkin. Kita lama di jenjang syariat itu. Kita mengukur yang zahir. Sebab pandangan zahir tidak sama dengan pandangan batin. Jadi pandangan zahir ini kadang mengambil kesimpulan, diangkat. Itu yang bermasalah. Nah, jadi kalau begitu caranya besok
Udah deh, gitu aja lah jawabannya. Aman tuh ya. Dia membawakan diri awak tuh semua bersaudara. Tuh kadang-kadang contohnya ibu ada perangai buruk, ya misalnya. Supaya itu tuh kan saudara, ini kan nggak mungkin. Kita harus perasaan. Hilangkan rekaman. Rekaman memori itu jangan dipupuk. Dia kan tidak pernah hilang. Jadi marah dengan orang itu bukan sekarang. Karena udah ada marah jauh sebelumnya. Benci dengan orang itu bukan sekarang. Karena udah ada benci jauh sebelumnya. Dan itu memorinya. Pandangan waktu tidak baik dulu. Makanya Rasulullah itu memberi maaf itu adalah lebih mulia. Maaf itu tidak akan bisa hilang kalau memori ini dikasih makan terus. Makanya kata Rasul dalam ayat syariatnya, in ahsantum atri. Apabila kita niat baik, kita terkoneksi kepada kebaikan selamanya, maka memori jahat akan hilang, maka maaf akan bisa diberi. Tapi kalau tidak, sampai mati takkan dimaafkan. Itu nanti bukan yang dia yang mati, Bu. Sampai cici-cici nampak yang memori itu ingat. Sehingga maaf ini gara anakku, gara dosa ayahku, anaknya menjadi beban. Apa maksudnya, Bu ya? Oh, tidak ada hubungannya. Anak itu gini, Bu, ibaratnya ini ada kisahnya, Bu. Namanya Insinyur bin Atang, makanya pertani perhewanan kan. Kenalan dengan si Jawiner. Padahal insinyur, Bu. Tapi karena orang tuanya si Jawiner nih, anak orang kaya dulu di kampung. Ini anak pengembala dia dulu. Dihukum anak nih oleh masa lalu ayahnya. Begitu, padahal dia ada doktor dia. Pergi ke kampung tak nyambung lagi dah. Cuma karena ingin balas jasa, anaknya tetap menerima. Apa kata ayahnya? Tadi kan memori. Enggak dapat. Jadi marah itu bukan kepada anak. Yang memori lama dia. Makanya ini disebut wa ilaihi turja'un, di situ kembali kepada yang punya kembali. Itu sudah ada catatan dulu tanggal sekian. Jadi jangan ditambah lagi. Kalau kita bawa ke surat Al-Baqarah 15 kan dari barat sampai ke timur di sana wajah Allah kan gitu kan. Berarti kan semua ini kan wajah Allah misal. Hilang nanti itu kalau satu ya, sampai. Kalau ya, contohnya mungkin perangai belanja mungkin. Sebenarnya kan awak harus, berarti kan awak melihat, berarti awak kan tidak Allah yang melihat. Berarti kan aku juga gitu ya. Kalau jelek orang, kalau jelek orang kita melihat, kita masih kita belum sampai berarti akal tuh. Akal ya. Kalau Allah melihat enggak pernah itu jelek. lagi lah. Allah tak nengok jelek. Di depan Allah semuanya sama. Sama ada ibadat atau maksiat sama dengan Allah Subhanahu. Yang ibadat itu nyong, maksiat itu dia juga. Maka kuncinya siapa yang mensyukuri ditambah. Bersansu. Apa itu? Baik, mungkin sampai situ dulu. Sudah sampai ciri-ciri para wali di halaman 11. Tiada rambut bisa kulindung, sele lambut tiada kulindung, sele bulu tiada sanggup kulawan. Mudah-mudahan kita sampai di level keyakinan itu, sehingga kita lemah dalam sesuatu dan kelemahan itulah kekuatannya. Terima kasih. Tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz.